Tidak lama, sekitar 1 jam dari dia mulai duduk di situ, tiba-tiba mulai terdengar suara-suara aneh. Ada suara kereta, ternyata tidak ada kereta. Ada suara kuda, tidak ada kuda. Dari dalam sumur itu keluar ular yang besarnya itu sama dengan diameter sumur. Jadi sampai ular itu seolah-olah tidak bisa keluar, mungkin lebih besar ularnya daripada sumurnya. Jadi ini misalnya diameter sumur, ular itu cuma gini dok, nggak bisa keluar langsung gini. Mau keluar seperti susah, seperti nggak muat dengan lubang sumur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya masih di channel Misteri Zone. Di sini saya akan sedikit berbagi kisah tentang penunggu sumur tua. Sebelum kisah saya lanjutkan, seperti biasanya mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dalam saya menyampaikan cerita ini tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Berdoa mulai. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi cerita ini kejadiannya sekitar tahun 87, kurang lebih segitu. Jadi pada waktu itu masih ada istilah zaman dulu itu apa, SDSB. Nah, SDSB Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. Pada waktu itu kan masih resmi oleh pemerintah, tidak ada larangan. Pada waktu rame-ramenya SDSB ini, masyarakat di sini itu sering pasang angka dengan cara ya macam-macam cara, mulai dari cari firasat apa gimana, apa yang istilahnya nggak tidur malam, terus datangi tempat-tempat yang dianggap keramat dengan tujuan untuk mendapatkan petunjuk atau istilahnya feeling untuk dapat nomor yang tepat. Kalau zaman sekarang bisa dikatakan togel. Jadi pada waktu tahun itu SDSB dan resmi. Kebetulan di suatu tempat ada sumur yang usianya sudah dikatakan tua. Jadi mulai sejak zaman penjajahan Belanda sumur ini sudah ada. Dan sumur ini pada suatu hari-hari tertentu kadang-kadang ada orang yang minta airnya untuk keperluan obat atau untuk apa. Itu diyakini masyarakat di situ bahwa air sumur ini bisa menyembuhkan penyakit, entah itu penyakit medis, entah itu penyakit non medis. Pokoknya di sekitar sumur itu masyarakatnya meyakini bahwa sumur itu punya kelebihan airnya. Bisa dikatakan orang-orang bilang itu sumur keramat. Nah, sumur ini memang ukurannya nggak wajar seperti sumur-sumur pada umumnya. Jadi dia itu diameternya lebih besar. Diameternya lebih besar, terus batu batanya yang dipakai itu lebih gede, lebih tebal daripada batu bata yang sekarang. Jadi ngelihat dari sosok bangunannya aja, wujud bangunannya itu sudah kelihatan.
Dan sumur ini tidak pernah direnovasi sama yang punya, jadi dibiarkan asli seperti aslinya mulai dibuat. Nah, di situ masyarakat pada waktu itu rame dengan SDSP. Akhirnya ada salah satu penggemar SDSP, dan salah satu orang ini memang caranya untuk mendapatkan angka-angka jitu itu dengan cara yang istilahnya ritual-ritual, dengan cara dia itu tidak tidur malam, dia itu mendatangi ya seperti sumur keramat, seperti makam keramat, seperti tempat-tempat yang dianggap angker, ya pokoknya hal-hal yang seperti itulah. Nah, di suatu hari orang ini malam ngajak temennya 2 orang, jadi 3 orang sama dia, ayo kita nanti malam coba cari firasat di sumur itu. Nah, sumur ini pada kesehariannya dia itu tidak menunjukkan keangkeran. Jadi terkenalnya di sekitar situ sumur ini sumur keramat karena airnya bisa diambil untuk obat, untuk hal-hal yang seperti ada penunggunya, ada ini, tidak ada sama sekali. Jadi orang-orang di situ itu tidak pernah menganggap sumur ini angker, sumur ini ada penunggu, tidak ada. Yang ada yang di masyarakat situ bahwa sumur ini airnya bisa untuk obat, bisa untuk menyembuhkan penyakit. Nah, salah satu dari orang yang suka SDSP ini akhirnya ngajak 2 orang temen malam-malam mau istilahnya itu ndak tidur cari firasat di sumur itu. Begitu masuk pukul 12 malam dia itu mulai datang ke lokasi. Setelah dia itu ada di lokasi, dia itu menyiapkan kebutuhannya untuk ritual yang sehari yang biasanya dia gunakan, ya pakai wangi-wangian, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Nah, di situ dia bertiga duduk di sampingnya sumur itu. Tidak lama, sekitar 1 jam dari dia mulai duduk di situ, tiba-tiba mulai terdengar suara-suara aneh. Ada suara kereta, ternyata tidak ada kereta. Ada suara kuda, tidak ada kuda. Suatu saat pas mungkin ini ujian atau gimana buat orang 3 ini, dari dalam sumur itu keluar ular yang besarnya itu sama dengan diameter sumur. Jadi sampai ular itu seolah-olah tidak bisa keluar, mungkin lebih besar ularnya daripada sumurnya. Jadi ini misalnya diameter sumur, ular itu cuma gini dok, nggak bisa keluar langsung gini, mau keluar seperti susah, seperti nggak muat dengan lubang sumur itu. Setelah melihat ular yang seperti itu, seolah-olah ular ini mau makan dia, orang bertiga ini langsung tanpa pikir panjang, orang bertiga ini lari tunggang langgang, nggak mempedulikan sekitarnya, apa yang ada di depannya, apa yang ada, langsung ditabrak. Pada waktu itu di sekitar sumur itu karena di pekarangannya orang itu ada pagar yang terbuat dari bambu. Nah, pagar itu sampai roboh, ditabrak 3 orang ini. Setelah beberapa meter dari sumur, dia itu berhenti, ditanya, saling nanya 3 orang ini, kamu tadi lihat apa kok sampai lari? Katanya yang satunya, aku melihat ular besar. Yang satunya juga, iya aku juga melihat ular besar. Oh, berarti kita sama-sama ngelihat ular besar. Apakah ular ini penunggu sumur ini? Akhirnya dia itu ndak kapok. Ya waktu itu juga malam itu langsung dia balik lagi ke tempat yang tadi dilihat, ya ndak ada apa-apa.
memang mungkin itu halusinasi atau memang benar-benar ada sosok ular. Akhirnya ayo kita coba lagi. Kita coba lagi apakah ular ini masih ada di situ atau memang tadi kita karena rasa takut. Akhirnya orang tiga ini kembali lagi duduk di situ. Kembali lagi duduk di situ, tidak lama bukan ular yang keluar. Yang tadinya dengar kereta, cuma dengar suaranya kereta, akhirnya muncul kereta beneran dari depan gini, mau nabrak dia, lari lagi. Kok seperti ini ya? Kok gak seperti biasanya ya? Berarti di sini nih memang yang nunggu sini nih galak. Jadi dia itu kalau hari-hari biasanya ke tempat-tempat yang angker, ke tempat yang keramat, itu tidak pernah sampai takut seperti itu, sampai lari seperti itu, tidak pernah. Nah ini sampai lari melihat ular seperti itu, saking gedenya ular, terus ngelihat kereta, cuma kereta ini sekedar berjalan, tapi dia itu merasa mau nabrak, mau ditabrak kereta itu, akhirnya sampai lari. Akhirnya kembali lagi yang ketiga kalinya, ayo dicoba lagi, apakah nanti ada kereta lagi atau lain lagi atau ular tadi. Dia tuh akhirnya lupa dengan tujuan yang awalnya itu cuma mencari firasat, mencari feeling untuk mendapatkan angka jitu. Akhirnya dia itu nggak ke arah situ, jadi uji nyali. Akhirnya dia kembali lagi sampai duduk lagi seperti tadi. Nah di situ muncul sosok kuda hitam besar, ada di depannya dia sambil berdiri, kuda istilahnya kuda liar, sampai apa dia itu mau diinjak-injak sama kuda. Nah di situ dia takut lagi karena apa ya, kudanya seperti itu, kalau sampai diinjak kuda ini seperti nanti jadi apa. Akhirnya dia lari lagi, akhirnya nggak kembali, ditunggu sampai besok. Terus besoknya lagi dia datang ke tempat itu, ngomong sama yang punya sumur, bahwasanya tadi malam itu saya begini cerita sama yang punya sumur. Akhirnya yang punya sumur itu bilang sama tiga orang ini bahwa sampean kalau ke sumur sini jangan punya niatan yang macam-macam. Sumur ini biasanya diambil orang airnya untuk obat. Kalau sampean punya niatan yang macam-macam, ya mungkin itu efeknya. Apa-apa yang ada di sini bisa menjelma seolah-olah nyata. Jadi cerita, ya memang benar. Kalau ada orang di sini yang niatnya nggak benar, pasti tiga sosok itu muncul. Kalau nggak kereta, kuda, atau ular yang besar. Biasanya ular yang besar ini munculnya belakangan. Awalnya cuma kereta, habis itu kuda, habis itu ular. Jadi yang punya sumur ini sebenarnya sudah tahu kalau di situ itu ada seperti itu. Cuma dia itu nggak bilang ke warga sekitar, ya memang buat apa cerita-cerita seperti itu ya. Jadi di sumur itu ternyata penunggunya itu bisa berubah wujud seperti tadi. Ada yang kereta, ada yang kuda, ada yang ular. Nah, akhirnya dia itu penasaran. Setelah dia ngomong ke yang punya sumur pada paginya, akhirnya malamnya didatangi lagi dengan niatan dia itu cuma sekedar ingin tahu apakah benar di sini ini ada kuda, ada ular, ada kereta. Jadi sudah niatnya sudah lain. Dia itu tidak lagi cari firasat, tidak lagi cari feeling untuk nomor-nomor jitu, tapi dia itu cuma ingin tahu kebenarannya apa yang ditemui kemarin malam dengan kebenarannya yang diceritakan yang punya sumur. Akhirnya tiga orang ini kembali lagi pada malam berikutnya. Nah di situ dilalah, tidak ada sama sekali ular yang seperti gedenya seperti sumur, terus kereta yang mau nabrak, kuda hitam yang liarnya seperti itu seolah-olah mau nginjak. Tidak ada sama sekali. Bahkan pada waktu malam yang terakhir itu, yang kedua itu,
dia itu sempat bau harum seperti baunya minyak. Nah, akhirnya di situ dia sadar, oh iya berarti sumur ini tidak mau untuk niat-niat yang nggak bener. Berarti sumur ini kemarin itu kita niatnya cari firasat untuk angka-angka jitu SDSB, yang keluar seperti itu. Sedangkan hari ini kita niatnya hanya cuma sekedar ingin mengetahui, cuma sekedar kebenaran ingin tahu kebenarannya, malah tidak muncul, malah yang muncul bau wangi. Nah, di situ akhirnya dia itu percaya. Sejak itu dia sudah tidak lagi menganggap sumur itu sebagai tempat untuk mencari angka jitu. Jadi dia itu sudah mengakui bahwa sumur di situ akhirnya memang untuk hal-hal yang baik. Ya, orang-orang di sekitarnya, orang-orang masyarakat situ memang tidak pernah ada acara-acara seperti itu dengan tujuan cari angka. Hanya sehari-harinya itu kalau memang ada perlu ambil airnya buat obat, buat syarat apa. Nah, cuma 3 orang ini saja yang memang kebetulan hobinya SDSB. Nah, di situ akhirnya dia itu mengetahui yang sebenarnya, bahwa di situ memang tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Akhirnya dia itu mulai saat itu dan seterusnya tidak berani lagi macam-macam di sumur itu. Dan suatu saat dia itu pernah ngomong, cerita ke salah satu temen ini sama suka SDSB juga. Jadi dia itu cerita pengalamannya yang seperti itu, karena ketemu dengan ular, ketemu dengan ini, diceritakan ke itu. Temennya yang satu ini akhirnya mengiyakan, oh iya bener, aku dulu sempat diomongi sama yang punya sumur bahwa di sumur ini jangan sampai ada niat yang nggak bener. Kalau ada niat yang nggak bener, pasti sosok 3 ini muncul. Nah, itu karena yang di sumur ini mungkin tidak mau dipakai seperti itu. Nah, semakin dia itu semakin kuat, jadi semakin percaya dengan ceritanya orang yang satu tadi, yang temennya yang satu tadi, bahwa cerita yang disampaikan oleh yang punya sumur ini benar-benar terjadi. Jadi dan dia juga mengalaminya. Satu malam itu sempat lari 3 kali. Dan ular ini kalau dia tidak istilahnya itu keluarnya tidak bisa full, tidak bisa keluar semua satu badan panjangnya ular itu karena memang saking besarnya ular. Jadi yang punya sumur ini sebenarnya sudah tahu bahwa ular ini memang benar-benar besar dan ukurannya sudah tidak ukuran ular lagi. Lihat sumurnya saja sudah segitu diameternya, sedangkan ular ini mau keluar nggak bisa keluar, berarti saking besarnya ular. Nah, yang orang 3 ini akhirnya mengiyakan, iya bener, aku semalam itu sempat ketemu sama ular ini, dan sama temenku 2 ini aku sampai lari, pagar itu sampai roboh. Nah, di situ akhirnya dia itu mulai saat itu tidak lagi main-main dengan istilahnya cari angka jitu dengan cara-cara seperti itu, tidak melakukan ritual malam ke tempat-tempat yang angker, ke tempat-tempat yang keramat, karena dia sudah merasa ini tidak benar. Saya berarti mengambil cara ini, cara yang tidak benar. Akhirnya mulai saat itu dia itu bisa berhenti dalam arti tidak melakukan ritual-ritual seperti itu dengan tujuan untuk mencari angka jitu. Nah, inilah cerita ya sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.